Kalau ingin melihat, membuktikan, mengetahui, hak angket paling bagus karena kita menyelidiki. Itulah yang kemudian saya usulkan waktu itu. Di bawahnya interpelasi. Minimum sebenarnya Komisi 2 memanggil penyelenggara pemilu apa yang Udah terjadi. Pak, legowo ID-nya aja. lah, kejadian setiap Nerima TPS kok aja. melebihi 300 ini kan anomali. Masa kayak gini diam aja? Enggak lah. Mestinya DPR segera ambil sikap ini, undang penyelenggara pemilu, undang para pakar, undang masyarakat sehingga mereka akan bisa menyampaikan. Halo Pak Ganjar dan Pak Anies, saya Pak Sunarmboto ya. Kenalin, saya juga pengurus PDI. Tapi mohon maaf, kalau masalah presiden kemarin itu pilihan saya Pak Prabowo. Tuh, ya. kan Jadi mohon, pengurus kalau PDI di daerah sampean di milihnya pilihan kemarin itu Prabowo. jelas. Suaranya udah kalah. Pak Anies juga kalah. Kenapa? Kalian tuh orangnya sombong. Pak Ganjar 10 tahun jadi gubernur Jawa Tengah, belum pernah sampean itu apa yang dapat perbuat. Wonogiri dalane jeglong-jeglong kabeh nih kok. Ya. Nah, itu sadarlah. Berarti sampean belum dikendaki. Ndak usah ribut-ribut kecurangan-kecurangan. Kasihan ya. Orang KPPS itu dibentuk itu 24 jam bahkan sampai 2 hari. Milik matanya mencicil tuh ngawasi KPPS jujur ya, jujur. TPS tiap TPS itu jujur, nggak ada kecurangan. Saksi sampean 10 orang penuh, kita bentuk saksi semua tanggung jawab ya. Tolong dihargai kerja-kerja orang-orang TPS, orang-orang kecil itu ya. Jangan ada yang benar Pak, saya juga bersaksi bansos bahwa untuk siapa? saksi KPPS Untuk itu masyarakat. bekerja dengan Yang bagi benar-benar. siapa? Ya, yang bagi juga pemerintah ya. Ingat itu di Wonogiri itu Mas Jekek nomor 1 ya, Mbak Pinka juga menang, tapi presidennya kalah karena yang nyalonkan sampean kurang disenangi masyarakat. Anies juga itu ya, Pak Anies itu kenapa? Jadi harus sadarlah kalau kita sudah memang kalah, ya udah diterima. Ya, diterima, lapang dada. Orang tuh jangan menangnya sendiri. Negara itu milik rakyat Indonesia, seluruh rakyat Indonesia. Bukan yang milik sampean tok, ya. Yang milik Pak Prabowo juga punya hak untuk negara ini. Kalau sampean demo-demo melintir-melintir kayak gitu. Bahkan lebih banyak perang. pemilih Pak Prabowo. Pendukung sampean dengan pendukungnya Pak Prabowo banyak mana? Banyak Prabowo ya. Jadi tolong sadarlah. Kalau hari ini besok lagi daftarin lagi ya. Kayak Pak Prabowo tuh 4 kali nyalonkan kalah aja bertahan. Lah sekarang rakyat sudah sadar ternyata Prabowo jadi pilihan, ya sudahlah sadar. Oke? Ini jadi masyarakat jadi semakin gedeng sama sampean ya. Nah, di PD ini besar, PD ini dicintai masyarakat. Masalah presidennya kalah, sampean harus sadar. Seharusnya malu, kenapa? Kok kalah dengan yang milih partai? Artinya mawas diri. Nah, berarti masyarakat lebih cinta PDI-nya daripada Pak Ganjar. Oke? Nah, itu. Jadi mohon maaf. Hari orang kecil saya juga pengurus PDI. Ya, di dusun saya menang. Nah, Mas Upi menang, Mbak Pinka menang, itu menang. Yang kalah sampean. Nah, kalau di TPS saya aja orang 250. Orang yang milih di Pak Prabowo itu 213. Artinya mereka sadar petani wong tani, Wak, wong cilik. Nah, kaget ya. Saya melihat pengakuan Bapak pengurus PDIP dari Wonogiri ini ya. Itu gambaran yang sesungguhnya. Kenapa PDI tetap bisa menang tapi suara Ganjar anjlok? Yaitu permasalahannya. Dalam hal partai memilih PDIP namun capresnya milih Prabowo, yaitu jawabannya real ya seperti itu. Ini rakyat sendiri yang berbicara. Bahkan pengurus partai PDI beliau mengaku sejak dari kecil. Dari kecil itu artinya remaja lah ya. Sudah menjadi pengurus PDI. Memberi wejangan kepada Pak Ganjar dan Pak Anies untuk legowo menerima hasil Pilpres ini.
Curang apanya? KPPS saksi ada di situ bekerja sampai malam, bahkan ada yang sampai pagi. Curangnya di mana? Terkait masalah bansos, kowar-kowar soal bansos, politisi si bansos. Loh, bansos itu sudah menjadi keputusan bersama antara DPR dan juga pemerintah. Gitu loh. Kenapa harus dipermasalahkan? Apa nggak tahu Pak Jokowi itu dari dulu, bukan hanya menjelang pilpres saja, dari dulu ketika belusukan itu Pak Jokowi membagi-bagikan bansos. Dari dulu, sejak 2014. Gitu loh. Kok baru dipermasalahkan sekarang ini ada apa? Kok nyalain Pak Jokowi ini ada apa? Maksudkan Pak Jokowi ini ada apa? Kalau nggak percaya, lihat video berikut ini. Ya Bu, Pak, saya happy sekali. Kenapa? Pertama, baru kali ini seumur hidup, umur 46 tahun, baru kali ini saya bertemu sama Bapak Presiden yang begitu baik dan memperhatikan kami orang kecil, Bapak. Saya pertama bersyukur pada Tuhan. Dan ini saya tidak tahu Bapak, saya mengungkap bagaimana rasa syukur saya dan terima kasih kepada Bapak Presiden, kepada Bapak-Bapak semua yang memperhatikan kami orang kecil, mengundang kami sampai ke sini Bapak. Di sini sudah terima BLT Amino belum? 400.000 belum? Ya ditunggu saja bulan ini. Yang hafal Pancasila tunjuk jari. Ketiga, Persatuan Indonesia. Keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan Persatuan Indonesia. Kelima, Ibu-ibu, bapak-ibu ya, kalau pas duduk itu ingat semua. Begitu dengan saya hilang semua. Ini jadi bukti bahwa setiap kunjungan Pak Jokowi ke daerah selalu membabi-babikan bansos seperti ini gitu loh. Jadi kok politisasi bansos itu apanya? Apanya coba? Orang Pak Jokowi ini sejak dulu seperti ini. Gitu loh. Sudah terima semuanya. Senang, gembira, tapi ada deg-degan juga. Saya sangat berterima kasih untuk Bapak Presiden karena Bapak Presiden sudah membantu semua rakyat Indonesia. Terima kasih banyak Bapak Presiden, sehat selalu. Jadi sudahlah, legowo. Jangan mencari kesalahan-kesalahan pemerintah dan lain sebagainya. Salam waras dari kami warga desa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.